memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita agung-agungkan. Kalau bagi ibu-ibu yang sudah pernah haji dan umroh, tidak asing lagi kalau kita mengucapkan salawat itu, pasti kita akan terharu sedikit gitu ya, walaupun tidak banyak. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sukiman MSc selaku penceramah kita pada hari ini, dan juga Bapak BKM suami saya sendiri. Kemudian Bapak Kepling, Pak Yaya, juga pada Bapak Imam Masjid, Bapak Habibuddin Harahap, dan juga bapak-bapak yang berhadir di sini, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya dari pensiunan, kawan-kawan saya dari Depen, istimewa kawan-kawan saya dari Pemuritan, dan juga kawan-kawan saya banyak yang berhadir di sini. Alhamdulillah masih mau mengingat saya. Alhamdulillah pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhirat kita di bawah lindungan liwa'ul hamdi dari beliau, insya Allah. Di Amerika itu ada seorang intelektual namanya Michael Hart. Michael Hart itu menulis buku 100 tokoh terhebat di dunia. Dia orang kafir, tulis buku. Nomor 1 itu siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawahnya baru yang lain-lain. Begitu diluncurkan buku itu, Pak, diprotes oleh banyak orang di Amerika kepada beliau. Dianggap kamu mengunggulkan Islam, kamu menyingkirkan Nasrani, padahal kamu Nasrani. Mengapa kau buat Muhammad nomor 1 di dunia? Jadi terus dikritik orang di Amerika sama dia, di koran, di radio. Michael Hart adalah kafir. Kenapa? Menulis mengunggulkan Muhammad Nasrani karena dikritik orang. Ditulisnya lagi di majalah Time di Amerika. Ditulisnya kritik orang itu. Dibelanya Muhammad, Rasulullah Muhammad real hidupnya. Jadi kalau Buddha Gautama nggak real, Yesus nggak real. Di mana dia sekarang? Nggak ada tahu. Muhammad itu realistis, ada dalam sejarah dan itu benar adanya. Itu alasan Michael Hart. Apa buktinya? Nabi kita punya kuburan. Di mana kuburannya? Di Madinah. Ada orangnya. Sejarah dia sendiri. Satu orang dia. Muhammad bisa menghancurkan Abu Jahal dan kelompok-kelompok itu. Runtuh zaman jahiliyah. Itu ditulis oleh Muhammad. Yang ketiga, Rasul Muhammad itu punya buku. Apa bukunya? Al-Quran. Yang lain kan tidak ada. Muhammad itu ada pedoman, Al-Quranul Karim. Itu kata Michael, orang kafir. Yang keempat, Muhammad itu punya basis, punya kantor. Apa kantornya? Masjid Nabawi, Masjid Haram. Itulah kantor Nabi. Ya kan? Yang lain mana kantornya? Kan nggak ada. Muhammad itu punya kantor, punya gedung. Apa itu? Ka'bah, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Itulah basis organisasi lembaga kerasulan Muhammad. Yang bilang sampai itu orang kafir. Yang kelima, Muhammad itu dicintai oleh miliaran orang. Kita ini dan kita fanatik. 5 alasan itulah kata Michael Hart, saya menempatkan Muhammad sebagai orang terhebat di dunia. Satu, contohlah rumah tangga Muhammad. Itu dulu satu aja dulu. Satu aja. Kalau dapat satu itu syukur, kalau enggak yang lain itu enggak usah. Ya, rumah tangga.
Bu ya, rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Dulu memang rumah kita pakai tangga, sekarang nggak lagi. Rumah orang Melayu kan, kamus bahasa Indonesia itu orang Melayu. Rumah tangga itu karena rumah tangga itu ada tangganya. Nah, hilangkan itu kan 7 tangganya. Apa makna tangga? Estafet 1, 2, 3. Rumah tangga. Tapi dalam bahasa umum keluarga. Itu diambil dari bahasa Sanskerta. Kaula warga. Apa kaula warga? Kaula itu apa kaula? Mengabdi. Warga orang. Jadi keluarga adalah orang-orang yang mengabdi di rumah itu. Imam Dahlawi menyebutkan rumah tangga itu adalah sekolah pertama. Al-Madrasatul Ula. Kalau gitu Bu, kita begitu lahir kita bersekolah. Di mana? Di sekolah rumah tangga. Siapa gurunya? Ibu nomor 1. Bapak asisten. Ibu nomor 1 jadi guru. Begitu ibu kita mengandung kita, udah jadi guru kita dia. Itulah hebat. Ada disertasi tulis oleh kakeknya, Profesor Dr. Baihaqi Akad. Ulama besar, sekretarisnya Daud Berih. Itu pakai saya lah, bukan kayak kandung, tapi pakai itu. Dikirim sama kudi disertasi kau baca-baca. Tebalnya puluhan halaman. Apa judulnya? Pendidikan anak dalam kandungan. Wah, luar biasa. Pembimbingnya pun ibu Profesor Doktor apa yang Yahya Derajat. Segini Bu dikirim sama saya. Aku pelajari Allah. Seorang ulama besar menulis pendidikan dalam kandungan. 9 bulan dulu aja ditulisnya 400 halaman. Coba ya, itulah contoh Nabi Muhammad tadi. Keluarga Rasul. Bapak Ibu, lagi-lagi kalau kita bahas keluarga Rasul harus kuliah kita 24 jam. Keluarganya aja. Bagaimana Nabi memperlakukan istri-istrinya, bagaimana Nabi memperlakukan anak-anaknya, bagaimana Nabi memperlakukan cucunya, bagaimana membiayai keluarganya, itu ditulis. Kan gak mungkin itu saya sampaikan. Kuliahlah Bapak di, aku itu ngajar itu dia saya ajarkan. Mata kuliah saya apa? Pendidikan di keluarga. Mulai dari kandungan sampai meninggal. Wajar kali itu sama Al-Hikmah dulu. Itulah dia Bu. Jadi Nabi ini namanya pun manusia agung. Wajar dong kalau istrinya 9, ada yang bilang 12. Itu nggak boleh diikuti oleh bapak-bapak. Nggak boleh bapak-bapak menggunakan sunnah itu. Jadi ada sunnah tidak boleh diikuti. Istri lebih dari 4. Ya, 1 aja nggak habis-habis. Masa ditambah-tambah. Itu logikanya nggak boleh. Tapi begitu pun ada seorang penulis sejarah Ira Lapidus, dia bilang gini, Nabi itu tidak ada satupun kritik dari istrinya yang 12 itu, satu pun nggak ada. Kenapa? Dia manusia agung. Kalau kita istri 2, aku rasa 1 pasti apa dia? 1 aja. Tapi saya belum mengalami lah. Ya belum sekali belum ya. Tapi kata Lapidus, Muhammad punya istri 12, 1 pun tak ada yang komplain. Bayangkan. Tapi ada kejadian. Ada berapa kejadian betul. Ada itu siapa ya? Kiptiah. Ini istri Nabi paling hitam dari Ethiopia. Apa kelebihan beliau? Orangnya udah enggak cantik, tapi bersihnya luar biasa. Pandai masak, pandai berkomunikasi. Pas giliran Nabi di Kiptiah ini, terlena Rasul, enggak pindah dia. Akhirnya gilirannya ke Aisyah, istri yang paling top lah. Harusnya dia marah. Jadi karena lalai Nabi. Kenapa? Karena bersihnya, karena makanannya enak, karena gaya style yang menyenangkan. Memang begitulah. Kalau orang dia udah jelek,
merasa dirinya jelek, dibuatnya kualitas lain. Saya pun makanya profesor karena aku kecil. Kalau aku besar kali nggak dapat. Jadi di atas kelemahan kita Allah berikan keunggulan. Itulah sama Kiptia. Lalu Bu, ini gilirannya udah mau pindah ini sama Aisyah. Aisyah pun kok belum berapa menit, berapa waktu lah 12 istri. Nabi adil menggilirkan tempat. Pas giliran Aisyah nggak pulang-pulang, didatangi Aisyah, coba bayangkan. Tapi Aisyah nggak marah. Tapi kalau istri kita tadi dua, ada apa ini? Kok nggak pulang? Tapi Aisyah nggak. Assalamualaikum ya baginda Rasul, waktunya sudah ke rumah saya. Apa gerangan nggak bisa pulang? Wah, Rasul terkejut. Apa kata Rasul? Ini nggak betul juga ini. Kuceraikan aja dia katanya. Coba Rasul bilang begitu. Turunlah ayat. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardatin azwajik. Ayat itu ditegur Allah Nabi. Mengapa kau bilang itu kata-kata itu? Cabut. Itulah kira-kira. Gara-gara itu tadi. Jadi Nabi pun pernah marah, tapi apa ditegur oleh Allah karena dia mau menceraikan Kiptiah tadi. Kenapa? Hebat. Kok kan gitu ya? Itulah namanya kualitas. Nah, Bapak Ibu, itu contoh-contoh Rasul dalam keluarga. Sallallahu